Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak ibu kelas 7? Semoga hari ini kalian semua dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat sampai nanti akhir semester 1, begitupun selanjutnya, karena sebentar lagi kita akan melaksanakan PAS. Baik, hari ini kita akan melanjutkan dari materi sebelumnya, yaitu tentang nilai-nilai dalam perumusan dan pengesahan dan arti penting Undang-Undang tahun 1945. Nah, di sini ada beberapa nilai dalam perumusan dan pengesahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, nilai kejujuran, yaitu terlihat dari Soekarno menyatakan bahwa Muhammad Yamin tidak ahli dalam bidang perekonomian. Kemudian toleransi. Toleransi terlihat dalam merumuskan dan mengesahkan yang terdiri dari beberapa orang yang berbeda ras, agama, suku, antar golongan. Kemudian nilai menjaga persatuan dan kesatuan terlihat dari tujuan bangsa Indonesia yang tertera dalam Undang-Undang dan Sila Pancasila. Mungkin kalian ingat ya, sila persatuan dan kesatuan itu sila ketiga. Nah, kemudian selanjutnya ada nilai bekerja keras dan rela berkorban. Terlihat dalam meluangkan waktunya untuk membahas rumusan dasar negara. Kemudian yang terakhir yaitu patriotisme dan nasionalisme. Terlihat dari semangat para pendiri negara yang rela berkorban jiwa raga harta demi kepentingan bangsa Indonesia. Kemudian selanjutnya ada hambatan yang dialami oleh generasi muda dalam mengisi kemerdekaan. Yang pertama yaitu pengaruh modernisasi. Nah, kalian kan mungkin sudah pernah mendengar zaman milenial. Nah, itu salah satunya pengaruh modernisasi di mana budaya-budaya barat masuk dan generasi muda tidak bisa menyaring. Kemudian menurunnya sikap patriotisme, sikap jiwa pahlawan. Dan muncul kejahatan IT. IT ini teknologi. Nah, mungkin banyak di TV-TV kalian sering melihat menyalahgunakan media massa dan mencemarkan nama baik. Selanjutnya, sikap pejabat negara yang kurang patut diteladani, misalnya korupsi. Kemudian cara menumbuhkan nilai-nilai semangat para pendiri negara. Yang pertama, kalian bisa mengunjungi museum bersejarah. Yang kedua, bisa menonton film perjuangan. Nah, kemarin kan kita belum lama ini Hari Pahlawan. Kalian bisa menonton film pahlawan-pahlawan nih, tanggal 10 gimana sejarah pada tanggal 10 November. Kemudian membaca buku perjuangan dan membaca karya sastra bersejarah. Selanjutnya, ada cara mengisi kemerdekaan oleh generasi muda. Yang pertama yaitu mengikuti pendidikan bela negara, contohnya TNI, Polri. Kedua, mengisi organisasi sekolah, misalnya OSIS. Yang ketiga, aktif kegiatan masyarakat, misalnya Siskamling. Selanjutnya, ada melestarikan budaya nasional, misalnya kalian bisa mengikuti ajang budaya internasional, tarian apa gitu. Selanjutnya ada melindungi diri dari pengaruh modernisasi yang buruk. Nah, sebelumnya kan sudah Ibu jelaskan, modernisasi itu pengaruh dari budaya-budaya barat yang masuk dan kalian tidak bisa menyaringnya. Selanjutnya yang terakhir ada menggunakan produk dalam negeri. Mungkin kalian sering dengar kata-kata cintalah produk dalam negeri. Nah, itu tujuannya untuk mengisi kemerdekaan oleh generasi muda. Selanjutnya ada arti penting Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, undang-undang itu kan hukum dasar tertinggi, di mana undang-undang memang menjadi patokan hukum yang mengatur segala kegiatan perilaku manusia. Nah, artinya seluruh sistem tata negara yang membentuk negara dan mengatur pemerintah.
Nah, kemudian ada pelaksanaan Undang-Undang NRI tahun 1945. Yang pertama ada bidang politik, yaitu mengubah dan menetapkan pasal undang-undang sesuai pasal 37. Kalian mungkin bisa lihat butir-butir isinya itu apa saja di pasal 37. Kemudian ada bidang ekonomi, mengatur tentang keuangan, yaitu tentang kekayaan negara, kekayaan alam, serta anggaran belanja negara. Intinya tentang keuangan, bidang ekonomi. Selanjutnya sosial, berkaitan dengan jaminan kesejahteraan masyarakat. Contohnya, kalian mungkin ada yang mendapat BPJS, KIS, gitu. Selanjutnya ada budaya, melestarikan atau mengakui terhadap budaya daerah. Misalnya, kalian sering nih ke suatu babakan. Nah, melihat tuh biasanya ada yang melakukan pertunjukan budaya Betawi. Nah, selanjutnya ada bidang keamanan. Menjaga kedaulatan NKRI adalah tugas semua warga negara, termasuk kalian sebagai pelajar. Selanjutnya ada hukum, bidang hukum. Nah, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi adalah lembaga penegak hukum di Indonesia. Dia salah satu yang mengatur segala bentuk hukum di Indonesia. Nah, di sini ada tugas kelas 7 mengerjakan penilaian harian halaman 115. PG 1 sampai 30 langsung dikerjakan di buku tersebut. Kalau memang tidak ada bukunya, kalian bisa mengerjakan di buku tulis. Jadi kalau sudah selesai, bisa dikirim WA Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.